Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reina Rindi Susanti. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 di UIN Kiai Haji Ahmad Sidi Jember. Kali ini saya akan praktek video terjemah Fauriyah Indonesia Arabiyah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah terjemah Fauriyah Indonesia Arabiyah yang diampu oleh Bapak Dr. Asep Maulana MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Saudariku dimanapun kita berada, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicurahkan rahmat melimpah kepada kita semua. Ya akhwati aynama kunna narju anna akriman daiman billahi subhanahu wa ta'ala wa an yan'ama alaina jami'an binikmati wafirah. Alhamdulillah, kita diberikan satu gambaran yang sangat jelas, informasi yang sangat terang tak terbantahkan, bahwa dulu di era Nabi SAW diutus, suasana masyarakatnya penuh dengan keburukan, penuh dengan suasana yang menggelisahkan, kriminalitas yang tinggi, norma-norma yang nyaris bahkan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, tingkat kebodohan yang sangat meluas, dan akumulasi segala sifat-sifat yang bahkan dikenal dengan jahiliyah, segala bentuk keburukan-keburukan yang nyaris tidak kenal kemuliaan. Alhamdulillah, u'tina suratan alladhi wadihatan jiddan, ma'lumatin wadihatan jiddan, la yumkinu inkaruha, annahu fi ahdil ladhi arsala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanna jawul mujtama'i mali'an bil kubahi, mali'an bil qalaki, jarimatan kabiratan, takadu takunu mutanakidatan ma'al qiyamil insaniyah, wa mustawa ajahli muntashiri jiddan, wa tarakum kullu sifatil lati tu'rafu hatta bil jahiliyah, kullu askali kubahi allati bil kadi ta'riful kiraman. Menariknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan mukjizat terbesar kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Wa minal musiri lil ihtimami anna Allah Subhanahu wa Ta'ala anzala a'dama mu'jizatin ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi suratil Quran. Allah tidak membekali Nabi dengan tongkatnya Nabi Musa alaihissalam, atau mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, atau dahsyat dan agungnya mukjizat Sulaiman alaihissalam. Namun Allah menghadirkan yang paling hebat, yang paling dahsyat berupa Al-Quran, yang dengan itu mampu merubah tatanan masyarakat pada masa itu dari jahiliyah berubah menjadi khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, dengan persaksian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110 Allah menegaskan, hei, kalian itu adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan di antara kalangan manusia dan yang pernah berkehidupan di bumi. Lam yujahizullahu nabi bi'asan Nabi Musa alaihi salam au mu'jizat Nabi Isa alaihi salam أو معجزة جبير وعظيمة لسليمان عليه السلام، لكن الله أتى بأقوى وأقوى أشكال القرآن التي استطاعت تغيير نظام الاجتماع في ذلك وقت من جهل إلى تغيير ليصبح خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس بشهادة الله سبحانه وتعالى حتى في سورة الثالثة Al-Imran ayah 110. Ya anta khairal ladzi wulidu bainal basyaril ladzi asyu 'alal ardi. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Al-Quran yang diturunkan itu bukan dimaksudkan hanya merubah kalangan masyarakat di era Nabi saja,
Tapi Allah menginginkan setiap generasi pasca itu, setiap manusia yang berkehidupan sampai berakhir masa hidup, bahkan hancurnya dunia ini, dan kita kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala, diinginkan seluruh manusia yang berkehidupan berada dalam keadaan baik dan mulia. Ya akhwati alladina ukrimallahu subhanahu wa ta'ala, ittadoha anna al-Qur'an alladhi nazala lam yakun yahdifu faqat ila takyirul mujtami' fi zamanin nabi, walakin Allahu yuridu kulla jilin ba'da dhalik, kullu insani ya'ishu hatta nihayatil zaman, hayatuhu hatta damari hadal alam, wa kulluna na'udu ila Allah subhanahu wa ta'ala muta'ammadun ayyakuna jami'ul basyaril ahya'i fi halatin thayyibatin wa nabilatin. Karena itulah Al-Quran sejak diturunkan dijadikan oleh Allah sebagai kurikulum kehidupan bagi setiap generasi yang beraktivitas di bumi. Quran Hada huwa sabab fi anna al-Quran sana'ahu Allahu mundu an nazala kaman hajil hayah likulli jilin nasyitin alal ardi. Surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Di bulan Ramadan yang mulia itu, yang kita menunaikan puasa di dalamnya bagi setiap insan beriman, maka saat itulah Al-Qur'an diturunkan. Al-Quran surah As-Sani yakni Al-Baqarah ayah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas. Fi syahri Ramadan al-majid alladzi nasumu fihi ala kulli mu'min wa dzalika nuzulul Qur'an. Al-Qur'an diturunkan di hari yang mulia, di malam yang mulia, di waktu yang mulia oleh malaikat yang termulia melalui nabi yang paling mulia untuk bisa menjadikan setiap kehidupan manusia menjadi mulia. Dengan apa? Hudal linnas, dengan mengikuti semua kurikulum kehidupan yang telah digariskan, telah disampaikan, bahkan telah didesain sempurna melalui firman Allah Subhanahu wa taala. Laqad nazala al-Qur'an fi yaumi majid wa lailah majid fi zaman majid ala yadin anba'il malaikah min khilalil asraf al anbiya liyakunu qadirina ala ja'ali kulli hayati basyariyah nabilah bimadha hudal linnas bittiba'i jami'i munahiji hayatul lati tumma tahdiduha tumma taslimuha wa tumma tasmimuha bisyakli misali min khilali kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Allah yang mencipta kita, Allah yang maha tahu tentang kehidupan kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah mencipta kita. Allah mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas, dengan sangat terang bagaimana bertutur dan berkehidupan. Dan jika kita meyakini Allah pencipta kita, maka Allah mengajarkan pula kepada kita. Khalaqnallahu wallahu ya'lamu kulla syai'in an hayatina. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Khalaqallahu yu'allimuna Allahu bikulli wuduhin kaifa natakallamu wa na'ishu wa in kunna nu'minu billahi khaliqi summa Allahu aidan yu'allimuna. Allah lah yang memberikan petunjuk kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan itu supaya membahagiakan dan melahirkan kenyamanan, ketentraman, kesenangan. Allahu yahdina kaifa ta'ishu tilkal hayah bihaisu taj'aluka sa'idan wa tawalladu rahah wassalamu wal mut'ah. Maka hudan adalah kurikulum hidup. Quran bukan sekedar bacaan. Betul, membaca Al-Quran melahirkan pahala yang begitu melimpah, menghadirkan kedamaian, ketentraman saat dibacakan. Namun lebih daripada itu, semua firman Allah, seluruh ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, itu adalah kurikulum hidup kita yang mampu mengantarkan kita menjadi khaira ummah, generasi terbaik yang pernah berkehidupan di bumi. Summa hudan yakni manhaj hayah. Fal Qur'an laisa mujarad qiraah sahih
Qiraah Quran ta'ti mukaffah katsirah tajlibus salam was safa'a inda tilawatiha walakin aksara min dhalik kullu kalamullah subhanahu wa ta'ala kullu ayatil Quran minal al-fatihah ila an-nas manhaja hayatina huwa alladhi yumkinu ayyakudana ila an nusbiha khairah ummah afdalu jilin Aisyah ala wajhil ardi. Maka cara paling cepatnya adalah keluarkan semua petunjuk-petunjuk itu sesuai dengan aktivitas kehidupan yang kita jalani. Tidak sulit. Kita berprofesi sebagai apa? Kedudukan kita apa? Sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek dalam kehidupan berumah tangga, keluarkan ayat-ayatnya. Idan asra'u tariqatin hiya ikhraju jami'at ta'limat wafqan li ansitah hayah allati na'ishuha laisa amru sa'ban ma hiya mihnatuna ma huwa wada'una ka'atfalin ka'azwajin ka'zaujatin ka'abawaini ka'ajdadin fi usrah nahrujul ayah. Bagaimana firman Allah itu membimbing kita menjadi khairah ummah sesuai dengan posisi kita. Apa aktivitas yang dipilih dalam kehidupan? Apakah profesi sebagai pedagangkah, pebisnis, pejabat, pengusaha, diplomat, birokrat, pengajar, di militer, dan lain sebagainya? Keluarkan bimbingannya, karena Quran sangat sempurna. Kaifa tursiduna kalimatullahi khairal ummah jauqatan wafqan limauqifina wa mahiyal ansitatul ladhi yatimu ikhtiyaruha fil hayah sawa'un kanat al-mihnah katajirin au rajuli a'malin au mas'ulan au diplomasi au birokrati au mudarris au fil jaisi wa ma ila dhalik yusdiru tawjiyah li'anna al-Qur'an kamilan jiddan. Keluarkan ayat-ayatnya, ikuti petunjuk itu, detailnya ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin melihat prakteknya, bagaimana para sahabat di era Nabi mempraktekkan itu, kita punya lengkap semua. Ayatnya jelas, hadis tentang detailnya jelas, orang-orang yang pernah mengamalkan dan menjadi teladan untuk kita ikuti petunjuknya jelas. Dan dahsyatnya, seluruh itu semua memiliki sanad, transmisi yang kita bisa lacak validitasnya, otentisitasnya, kebenarannya, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk mengingkarinya. Uhrajal ayat wattaba at-ta'limat wattafasila mawjudah fi ahadis an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kunta turidu an taral mumarasat kaifa mumarasaha as-sahabah fi ahdin nabi faladaina jami'ul ayah wadihah al-ahadisu hawla tufassil wadihah wal ashkhasul ladhi marasuha wa asbahu qudwatan lana littibaiha wa ta'limat wadihah wa syai'ur ra'i huwa anna jami'uhum ladaihum silsilah naqli yumkinuna tatsba'u sihah syiddah al-haqiqah lidzalik la tujadu fajwatun bin nisbah lana liinkariha. Jika Allah telah menyampaikan firman-Nya dan menugaskan Nabi Muhammad SAW menjelaskan detailnya, serta diberikan petunjuk pengamalannya lewat orang-orang berkehidupan pada masa itu, generasi emas yang diwariskan pada generasi setelahnya dan terbukti keampuhan dan keunggulannya, maka sekarang problemnya hanya kembali kepada kita. Apakah ada keyakinan paripurna dan kesungguhan untuk mengamalkannya? Idza kana Allah qad naqala kalimatuhu wa kullifan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi syarhi tafasil wa ita'i ta'limat lil mumarasah min hilalin nas alladhi 'ashu fi dhalikal waqti fa innal jila adh-dhahabiyyi alladhin intaqala ila ajyali lahiqah wa asbata fa'aliyatuhu wa tafawwuqih idan al-an muskilat ta'udu lana faqat wa hal hunaka iman wa ikhlas kamilun limumarasatiha. Jika itu mampu dilakukan, maka yakinlah kita akan menjadi generasi terbaik, generasi emas seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah
tidak mungkin mengingkari janjinya. Idza kana minal mumkinul qiyamu bidzalik faqala iman mutam'inan annana sanakunu afdalan jilan al-jil adabhi kama wa'adallahu subhanahu wa ta'ala innallaha la yuhliful mi'ad yastahilu anna yuhlifallahu wa'dah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam metode menerjemahkan. Yang pertama yaitu transposisi. Transposisi adalah penerjemahan mengubah struktur asli bahasa sumber di dalam kalimat bahasa sasaran untuk mencapai efek sepadan. Contohnya, wa yujahizullahun nabi bi'ason Nabi Musa alaihi salam. Allah tidak membekali Nabi dengan tongkatnya Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua yaitu strategi transfer. Contohnya yaitu ya akhwati ainama kunna, saudariku dimanapun kita berada. Yang ketiga yaitu strategi borrowing. Adalah penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Contohnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah borrowing. Strategi borrowing. Kemudian yang selanjutnya yaitu strategi pengurangan. Penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa. Contohnya u'tina suratul ladzi wadihatan jiddan. Alhamdulillah kita diberikan satu gambaran yang sangat jelas. Kemudian strategi yang selanjutnya yaitu penambahan. Penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa. Contohnya yaitu idza kanallaha qad naqala kalimatuhu. Jika Allah telah menyampaikan firman-Nya. Itu saja strategi yang saya gunakan dalam menerjemahkan video ini. Selanjutnya yaitu kosakata baru yang ditemukan pada makalah. Yang pertama yaitu mustawa tingkatan, tarokimu akumulasi, yujahizu melengkapi, aso tongkat, goyiru mengubah, nidomun tatanan ataupun sistem, al-mujtami'u masyarakat, jilun generasi, ayasya hidup, mut'ah kesenangan, as-sofa'u ketenangan, nihayatun akhir, damarun kehancuran, nabilah mulia, manhajun kurikulum, nasyato aktif atau rajin, majidun mulia, basyariyah umat manusia, wadihun jelas, sa'idun bahagia, dan mujaradun semata-mata. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari video ini yaitu yang pertama, nahtaju fil hayati ilal manhaji wa manhaji dirasi lana kamuslimina yajibu an yakumu alal Qur'an li'anna al-Qur'an huwa kullu masdari hidayah hayatina. Ya, yang kedua, indama nuridu an na'isha hayatan karimah fa'alaina an na'isha hayatan mabniyah 'alal Qur'an. Yang ketiga yaitu mahma kanat mihnatuna wa mukifuna najiba an nakuna qadirina 'ala at-taqayyufi ma'al Qur'an li'anna al-Qur'an kamilun bikulli ma nahtajuhu fil hayah. Yang keempat yaitu idza aradna halal muskilati fayumkinuna aidan an nastarshida bil Qur'an walladhi tumma tawdihu ba'da dzalik min khilalin al ahadis yumkinuna an nara umsilatan min qasasi sahabah fi zamanin nabi. Itu saja kesimpulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.